Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang kedua tentang sholat fardu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat fardu. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Adapun maksud dari sholat adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan tertentu pula. Sholat fardu itu wajib. Setiap muslim wajib menjalankan sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Di mana saja dan kapan saja kita tetap wajib menjalankan sholat fardu. Sholat fardu hendaknya dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Sudahkah kalian melaksanakannya? Kalau sudah, kalian harus tetap menjaganya. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat. Bukankah sholat itu tiang agama? Ya, barang siapa yang telah mendirikan sholat berarti telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang telah meninggalkan sholat berarti telah menghancurkan agamanya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat adalah tiang agama Islam. Siapa saja yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama Islam. Siapa saja yang meninggalkan sholat berarti ia telah menghancurkan agama Islam. Sholat merupakan ibadah kepada Allah. Sholat diterima Allah apabila terpenuhi ketentuan sholat fardu. Apa saja ketentuan sholat fardu? Untuk mengetahuinya, perhatikan materi berikut. A. Ketentuan sholat fardu. Ketentuan sholat fardu meliputi syarat wajib dan sah sholat, rukun dan sunnah sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilakukan. Seseorang diwajibkan sholat apabila memenuhi syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah A. Beragama Islam, B. Sudah balik, C. Berakal sehat, D. Bersih dari hadas besar dan kecil, E. Dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Rawahu Abu Daud. Artinya, perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat pada waktu usia mereka 7 tahun dan pukullah kalau enggan melakukan sholat pada waktu usia mereka 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah perbuatan yang harus ada sebelum sholat. Sholat seseorang diterima Allah apabila terpenuhi syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah A. Bersih dari hadas besar dan kecil, B. Bersih badan, pakaian dan tempat dari najis, C. Menutup aurat, D. Telah masuk waktu sholat, E. Menghadap kiblat, F. Mengetahui tata cara sholat, dan G. Meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Yang ketiga, rukun sholat. Rukun sholat adalah perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut. A. Niat, B. Takbiratul ihram, C. Membaca surah Al-Fatihah, D. Rukuk dengan tumak ninah, E. Iktidal dengan tumak ninah, F. Sujud dengan tumak ninah, G. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, H. Duduk tasyahud akhir dan membaca doanya, I. Salam yang pertama, J. Membaca sholawat Nabi, dan K. Tertib. Rukun sholat harus dikerjakan dengan tertib. Tertib berarti berurutan sesuai dengan rukunnya. Yang keempat, sunnah sholat. Sunnah sholat adalah beberapa perbuatan yang dilakukan dalam sholat.
Sunnah sholat berupa bacaan dan gerakan. Tidak semua bacaan dan gerakan sholat wajib dikerjakan. Ada bacaan dan gerakan sholat yang boleh tidak dilakukan. Sunnah sholat menambah kesempurnaan sholat. Sunnah sholat apabila dikerjakan mendapat pahala. Sunnah sholat apabila ditinggalkan tidak berdosa. A. Sunnah sholat berupa bacaan. Sunnah sholat yang berupa bacaan yaitu: yang pertama membaca doa iftitah, yang kedua membaca amin setelah surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca salah satu surah dalam Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, yang keempat membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan, yang kelima membaca tasbih ketika ruku, yang keenam membaca doa iktidal, yang ketujuh membaca doa kunut pada sholat subuh, yang kedelapan membaca tasbih ketika sujud, yang kesembilan membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, dan yang kesepuluh membaca salam kedua sambil menolehkan muka ke kiri. B. Sunnah sholat berupa gerakan. Sunnah sholat yang berupa gerakan yaitu: yang pertama mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, yang ketiga meletakkan kedua telapak tangan di paha, tangan kanan dikepalkan dan telunjuk menunjuk ke kiblat ketika membaca tasyahud. Yang keempat, duduk iftirash pada tasyahud awal adalah duduk di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Yang kelima, duduk tawaruk pada tasyahud akhir adalah duduk dengan kaki kiri dijulurkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan serta jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Yang keenam, menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam. Kemudian yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat. Beberapa perbuatan yang membatalkan sholat yaitu: A. Rukun sholat tidak terpenuhi, B. Syarat sah sholat tidak dipenuhi, C. Karena sebab lain. A. Rukun sholat tidak terpenuhi. Contoh perbuatan membatalkan sholat karena tidak terpenuhi rukun sholat yaitu: yang pertama tidak berniat sholat, yang kedua tidak bertakbiratul ihram, yang ketiga tidak membaca surah Al-Fatihah, yang keempat tidak mengerjakan rukuk atau sujud, yang kelima tidak tumak ninah, yang keenam tidak tertib mengerjakan rukun sholat, yang ketujuh banyak bergerak di luar ketentuan sholat, dan yang kedelapan mendahului imam dalam sholat berjamaah. B. Syarat syah sholat tidak dipenuhi. Perbuatan yang membatalkan sholat karena tidak terpenuhi syarat sah sholat yaitu: yang pertama, sejadah atau tempat sholat yang dipakai sholat terkena najis. Najis tersebut berupa air kencing anak yang sudah sekolah di taman kanak-kanak. Yang kedua, aurat tidak tertutup sempurna karena ketika sholat memakai celana pendek. Yang ketiga, tidak berwudu sebelum sholat padahal wudunya telah batal. Apabila memperbuat tiga hal tersebut maka sholatnya harus diulang. Kemudian C. Karena ada sebab lain. Ada perbuatan lain yang dapat membatalkan sholat yaitu: yang pertama, sholat sambil tertawa, yang kedua, banyak bergerak di luar ketentuan sholat, yang ketiga, berkata-kata di luar bacaan sholat, yang keempat, makan dan minum saat sholat, dan yang kelima, sengaja membatalkan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.